Ilfil. Subscribe aku dengan cara tekan tombol merah dan nyalakan loncengnya. Dukung channelku terus maju bersama. Oke? Iya, parah banget tahu. Pas kalau dibaca di Instastory ya orang-orang itu tuh dia tuh nggak terbukti kan kalau dia ternyata diinin di aspal lah, terus apa yang kemaluannya ditusuk gitu lah. Enggak, tapi kan hasil visumnya tuh enggak kayaknya. Enggak deh. Menurut aku sih lumayan parah ya, maksudnya dia tuh kayak pembohongan, nggak penipuan juga, cuman emang harusnya anak kecil tuh nggak kayak gitu, nggak sejauh itu mikirnya sampai ngebohongin hampir seluruh dunia gitu. Nah, jadi gini awalnya ya, pas kasus ini naik ke media, itu sebenarnya aku masih nggak bisa tahu nih mau dukung kemana gitu kan, karena setiap perkelahian pasti nggak mungkin ada masalah kalau nggak ada akar masalahnya gitu ya kan. Jadi emang awalnya dengar berita aku iba banget sama Audrey ini, dan beberapa hari sih kemarin aku dengar kabarnya ternyata Audrey ini sangat tidak terpuji ya perkataannya gitu ya kan. Jadi banyak orang kepo gitu, terus cari FB-nya dan ternyata menemukan rekam jejak digitalnya gitu kan, bahwa benar-benar tidak mencerminkan kalau dia itu siswa yang baik lah gitu kan. Apalagi dia masih SMP, kayak anak SMP gitu ngomongnya tuh kayak nggak pantas gitu, kayak nggak sepantasnya anak SMP gitu. Kecewa sih ngelihat dia yang kayak gitu. Ilfil. Menurut saya sih kalau memang Audrey-nya ternyata sikapnya, perilakunya begitu ya, kasar ya, ya pelaku juga sebenarnya tidak bisa disalahkan karena si Audrey juga memancing. Karena saya baca ya, kalau dia tuh balas-balasan chat gitu kan. Jadi kalau ya pelaku memang emosi, semua berawal dari si Audrey-nya. Dan mungkin memang sikapnya si pelakunya ini agak terlalu berlebihan karena sampai memukul atau sampai di aspal, diseret gitu kan. Tapi kalau yang saya baca itu dari hasil visumnya katanya tidak ada istilahnya bengkak gitu, nggak ada. Maaf, yang di kemaluannya juga ternyata tidak ada. Baru yang ya lecet-lecet itu sebenarnya tidak ada. Berarti si pelaku tidak bisa kita salahkan juga, karena berarti si Audrey-nya yang ya sekarang maklum ya, zamannya viral ya kan. Ngomong sedikit aja pasti udah viral. Mungkin si Audrey-nya pingin cari perhatian supaya nambah, ada loh yang ternyata baik sama aku ternyata, tapi sebenarnya dia tuh berbohong gitu aja sih. Sebenarnya sih yang ngelakuin kalau buat bullying itu pasti bersalah, tapi si korbannya juga kan kayak berlebihan gitu. Seharusnya dia nggak kayak gitu, membohongi kita, membohongi publik lah ibaratnya gitu. Enggak juga, dikarenakan kan pasti ada konflik sebelumnya. Kenapa bisa terjadi masalah kayak gitu? Jadi pasti ada sebab akibatnya lah kalau misalnya kayak gitu. Jadi nggak bisa disalahkan pelakunya, tapi si Audrey-nya juga kita harus tahu gimana dulu. Memang agak pusing sih kasusnya Audrey, karena kita nggak tahu dia berbohong atau enggak. Kalau dia berbohong berarti polisi harus menentukan juga kayak mana. Tapi ya, namanya kekerasan juga pasti yang salah. Kalau salah hasil visum yang dikeluarkan itu berarti pelaku melakukan kekerasan, jadi dia pasti salah. Tapi kalau dia tidak melakukan kekerasan dengan hasil visumnya tidak benar, berarti Audrey-nya berbohong dan telah menipu seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bisa kena kayak masalah Ratna Sarumpait juga sih, karena menyebar hoax gitu kan ya. Yang namanya ngelukain orang itu pasti bersalah, oke? Tapi balik lagi, dia itu punya masalah sama si Audrey ini gara-gara apa gitu lah. Jadi aku mandangnya ini bukan pembulian, tapi kayak berantem gara-gara saling nggak senang gitu loh. Nah ini tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Jadi aku sempat lihat 13 jam yang lalu #Audrey juga bersalah ini sempat jadi trending di Indonesia nomor 1, ngalah-ngalahin BTS. BTS lagi keluar MV nih. Terus anehnya gini,
ini kasus misalnya kejadian tuh hari Senin, aku juga kurang tahu kan kasusnya tuh kejadian tuh kapan. Jadi sebenarnya ini kasus didiemin, terus tiba-tiba ini kasus naik ke media. Nah anehnya di saat itulah baru mamanya ngelapor ke kepolisian. Kenapa nggak pas kejadian gitu mamanya ngelapor coba? Malah kayak tunggu rame dulu baru tiba-tiba mamanya ngelapor. Tanda tanya dong. Untuk mengatasinya ya paling di apa ya, laporin ke orang tua atau kakak terdekatnya aja gitu, jangan langsung tiba-tiba di share ke publik kayak gitu. Seharusnya si Audrey tuh nggak perlu pakai bohong-bohong gitulah, maksudnya apa sih ya, buat pencitraan kali ya, nama anak kecil kayak gitu, masih SMP ya. Tapi intinya sih kalau bullying tetap salah. Jadi gimana caranya ngatasin si Audrey ini ke pelaku yang posisi pelaku ini nggak senang sama Audrey? Yang aku pribadi pasti ngasih saran, bukan ngasih saran, pasti negur Audrey supaya lo jangan gitu dong, kok omongan lo tega sih gitu ke kita, mungkin gitu kan. Cuman mungkin karena kayaknya Audrey itu bukan baru, sikap dia itu bukan yang baru aja gitu loh, jadi kayak emang udah kayak gitu, jadi kurang ngasih efek jerah sebenarnya kalau cuma ditegur doang. Tapi dari situlah mungkin kepikiran pelaku ini untuk ngasih kayak, bukan kayak ya, emang kekerasan ke Audrey-nya. Tapi kekerasan itu bukan penyelesaian masalah guys. Jadi ya mungkin ya aku iya menimbulkan masalah baru. Pokoknya stop violent. Hai, gua mau nanya, kalau kalian jadi mereka, kalian mau jawab apa? Komen di bawah jawaban kalian.